Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya masih akan mengomentari pernyataan-pernyataan dari Bahar Smith, yang mana Bahar Smith mengatakan bahwa jika mondok di pondoknya Bahar Smith, yaitu Tajul Alawin, maka 1 tahun saja bisa membaca kitab kuning, bisa membaca kitab gundul tanpa harokat. Ini menarik untuk kita bahas, untuk kita koreksi apakah pernyataan Bahar atau janji Bahar ini benar-benar nyata. Kenapa? Ya jika memang 1 tahun seorang santri mampu membaca kitab gundul, ini tentu luar biasa. Karena untuk memahami Jurmiyah saja 1 tahun itu pelajaran nahwu tingkat dasar. Belum MRT yang umumnya di pesantren itu 2 tahun. Dan sebagai pamungkas yaitu Alfiyah Ibnu Malik ini juga 2 tahun. Ada MRT yang di pondok pesantren itu hanya 1 tahun ya ada. Tapi untuk Alfiyah itu biasanya 2 tahun. Jadi agar kita mampu membaca kitab kuning, kitab gundul tanpa harokat, ini biasanya membutuhkan waktu 4 tahun. Yaitu dari tingkat Jurmiyah, kemudian MRT dan Alfiyah 2 tahun. Ketika di tempat Bahar mengatakan mondok di tempat saya cukup 1 tahun itu bisa membaca kitab gundul. Nah, saya penasaran kepada pemilik pondoknya yaitu Bahar Smith. Apakah Bahar Smith itu lihai atau lincah sekali dalam membaca kitab kuning? Nanti saya akan tampilkan 2 video, yaitu video yang pertama terkait pernyataan Bahar Smith yang mondok 1 tahun di tempat Bahar Smith itu bisa membaca kitab, dan kemudian akan saya tampilkan videonya Bahar Smith lagi membaca kitab kuning. Nah, nanti kita koreksi bersama-sama. Apakah bacaan Bahar Smith itu sesuai dengan kaidah ilmu nahwu atau tidak. Namun untuk yang pertama, saya tampilkan dulu pernyataan Bahar Smith yang mengatakan mondok di tempat Bahar Smith itu cukup 1 tahun bisa membaca kitab kuning. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Kalau ada anak-anak Padang yang mau masuk pondok pesantren saya, silahkan, gratis ya. Tinggal buka Ponpes Tajul Alawin, antar langsung ke sana, daftar, bawa persyaratan KTP orang tua, penanggung jawab, langsung masuk. Jadi nanti kami akan didik putra putri Bapak biar apa? Biar jadi pejuang-pejuang yang bakal berjuang di Padang untuk melawan kezaliman. Ya, silahkan ibu kalau punya anak, silahkan. Pondok pesantren kami 1 tahun udah bisa baca kitab kuning, 1 tahun bisa baca kitab gundul. Tanya ke anak-anak aja di belakang. Ya ibu-ibu, 1 tahun itu udah bisa baca kitab kuning, bisa baca kitab gundul. Karena kami ajari anak-anak kami itu pendidikannya salaf, benar-benar kitab kuning, kitab-kitab terdahulu semua. Jadi kalau ada yang mau masuk, silahkan masuk. Nah, baru saja kita saksikan bersama bahwa itulah janji Bahar Smith kepada para wali santri yang pengen memondokkan anaknya di tempat Bahar Smith di Medan, di Pondok Tajul Alawin. Cukup 1 tahun saja bisa membaca kitab kuning. Nah, kira-kira penonton ada yang tertarik tidak untuk memondokkan anaknya di pondoknya Bahar Smith? Nanti 1 tahun lincah loh membaca kitab kuning.
yang biasanya 4 tahun itu baru mampu membaca kitab kuning, lah ini 1 tahun saja sudah bisa membaca kitab kuning. Nah sekarang saya akan mengoreksi gurunya, artinya pemilik pondoknya yaitu Bahar Semit. Saya akan menampilkan Bahar Semit lagi membaca kitab kuning. Kemudian nanti kita koreksi bareng-bareng apakah bacaan Bahar Semit itu sudah lulus 100% dan sudah memenuhi kaidah-kaidah nahwu. Penonton bisa simak video Bahar Semit lagi baca kitab. Allahu ila Musa alaihi salam, ya Musa, in aratta, jikalau engkau mau, an akuna, bahwasanya aku menjadi akrabu ilaika min kalamika ila lisanika, wa min waswasati qalbika, wa min ruhika ila badanika, wa min nuri basarika ila ainika, wa min sam'ika ila udunika, fa akthar min salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa akthar min salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah baru saja kita dengarkan bersama-sama itu Bahar Semit lagi membaca salah satu kitab. Itu adalah kisah hikmah ya. Biasanya cerita-cerita semacam itu ada dalam kitab-kitab tasawuf. Itu diyakini sebagai dialog Allah kepada Nabi Musa. Jika pengen Allah itu begitu dekat kepada Nabi Musa, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu maksud dari redaksi yang dibaca Bahar Semit. Saya baca redaksinya ya. Ya Musa, aturidu, Bahar membacanya in arota. Tapi nggak apa-apa, mau aturidu atau in arota masih saya anggap lumrah ya. Ya Musa, aturidu au in arota an aku nalaka akrobu. Akroba ini Bahar membacanya akrobu mingkala mika ila lisanika wamin wasawisi atau wamin waswasati kolbika ila kolbika. Jadi dalam redaksi itu ada yang wasawisi ya ada yang waswasati. Kalau wasawisi itu berarti jamak taksir, kalau waswasati ya bentuk mufrad. Ini enggak masalah ya. Wa min ruhika ila badanika wa min nuri basorika ila ainika wa min sam'ika ila udunika. Qala na'am ya Rabbi, qala fa'akfir. Bahar membacanya fa'aksaro. Min sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu Bahar membacanya kan min sholati, bukan min sholatin ya. Itu artinya adalah, wahai Musa, apakah engkau ingin agar aku lebih dekat kepadamu daripada ucapanmu kepada lidahmu, daripada bisikan hatimu kepada hatimu, daripada ruhmu kepada tubuhmu, daripada cahaya pandanganmu kepada matamu, dan daripada pendengaranmu kepada telingamu. Kemudian Musa menjawab, iya wahai Tuhanku. Kemudian Allah berfirman, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya redaksi ini adalah siapapun orang yang pengen Allah itu begitu dekat kepadanya, ya perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dalam redaksi ini yang ditawari adalah Nabi Musa. Tetapi secara keseluruhan ini untuk semua umat Islam. Ini bukan hadis ya, ini hanya cerita-cerita yang diyakini sebagai dialog Allah kepada Nabi Musa, dan ini banyak tertulis dalam kitab-kitab tasawuf. Pada intinya anjuran ini agar kita itu terbiasa melantunkan sholawat. Nah kita koreksi ya bacaan Bahar Semit. Ya Musa, aturidu. Ada yang memakai aturidu ya, memakai hamzah istifham karena ini pertanyaan. Tapi Bahar memakai in arota. Saya tidak mengkritik di sininya. Kemudian an aku nalaka akroba. Itu Bahar membacanya akrobu. Nah di situ salah itu Bahar.
Apakah karena Bahar lupa atau gimana saya tidak tahu. Yang jelas itu salah. Kenapa saya sebut salah? An akuna, akuna itu kan dari fi'il madhi kana, yakunu. Nah ini fi'il mudhari yang menunjukkan mutakalim wahdah. Dalam hal ini kan Allah. Fa'ilnya Allah maksudnya. Jadi karena ini pengamalannya merofakkan isim dan menasobkan khobar. Jadi kebalikan dari ina. Inna dan saudara-saudaranya itu pengamalannya menasobkan isim dan merofakkan khobar, sementara kana dan saudara-saudaranya ini justru merofakkan isim dan menasobkan khobar. Nah, lafaz akroba ini menjadi khobar dari akuna, karena akuna adalah mudhari dari kana, jadi pengamalannya harus tarfa'ul isma watang sibul khobar. Jadi khobarnya itu harus dibaca nasab. Nah, akroba itu adalah khobarnya, maka harus dibaca akroba. Tetapi Bahar membaca akrobu. Nah, di sini salah. Kemudian di redaksi min wasawisi, Bahar membaca waswasati. Ini enggak apa-apa ya. Saya tidak mengkritisi di sininya, cuma ada redaksi yang lebih cocok. Wa min wasawisi kolbika, memakai jamak taksir, tetapi Bahar memakai memakai isim mufrad, berarti waswasati. Kemudian yang saya koreksi letak kesalahan Bahar, yaitu di sini fa'akfir. Fa'akfir ini kan perintah dari Allah, fi'il amar ini, aksaro yuksiru. Jadi fa'akfir, aksir ini fi'il amar, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, maka ia harus dibaca jazm, dan aksir itu mengikuti wazan af'il. Bahar membacanya fa'aktharo. Nah itu salah, tidak tepat. Kemudian min solati ala Muhammadin, itu bacaan Bahar kan min solati ala Muhammadin. Kalau lafaz solat itu enggak ada alnya, di situ ya dibaca min solatin, memakai tanwin. Kalau min solati ala Muhammadin ya tidak pas, salah itu. Jadi min solatin, beda lagi kalau ada alnya di lafaz as-solat, berarti minas solati ya tanpa tanwin. Tapi yang Bahar baca itu kan tidak ada alnya, jadi min solatin. Kemudian ala Muhammadin, lah kalau min solati ala Muhammadin ya tidak pas. Nah itu bacaan dari pemilik pondok Tajul Alawiyin yang tadi menjanjikan kepada para wali santri jika memondokkan anaknya di pondok Bahar Smith, maka 1 tahun saja bisa membaca kitab kuning gundul. Sementara Bahar Smith-nya itu dalam membaca redaksi kitab ini, itu secuil redaksi salahnya lebih dari 1. Mari kita hitung. An aku nalaka akrobu, padahal yang benar akroba, itu 1. Kemudian fa'akfir, Bahar membaca fa'akfaro, 2. Kemudian min solatin memakai tanwin, Bahar membaca min solati ala Muhammadin. Jadi secuil redaksi Bahar membaca ada 3 kesalahan. Ya ini apakah Bahar itu lagi lupa atau Bahar itu memang tidak begitu menguasai ilmu nahwu, ya saya wallahu a'lam. Tapi yang jelas bacaan Bahar itu salah, yang saya temukan itu ada 3. Nah ini tidak sesuai dengan janjinya ketika menjanjikan kepada santrinya
cukup 1 tahun saja bisa membaca kitab gundul tanpa harokat, tapi pemilik pondoknya justru membaca kitab saja secara i'rab itu masih banyak kesalahannya. Ya, apakah janjinya Bahar itu bisa dipercayai atau tidak ya? Saya kembalikan kepada penonton video ini. Percaya ya silakan, tidak percaya ya monggo. Itu saja koreksi bacaan kitab dari Bahar Smith. Saya akhiri. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.